Puluhan anggota DPRD Bali yang terpilih dalam pemilu 2024 lalu sejak pagi hari memadati Pura Dharma Praja Udiana DPRD Provinsi Bali untuk mengikuti prosesi upacara Menjaya-jaya pada Soma Pahing Warigadean 2 September 2024. Prosesi Menjaya-jaya dipuput oleh Ida Sri Bagawan Putra Natanawo Wangsa Pemayun dari Kedatuan Kawista Beladungan, Pupuan Tabanan. Prosesi Menjaya-jaya merupakan bentuk permohonan kehadapan Ida Sanghyang Widiwasa melalui Prabawa Ida Betara yang berstana di Pura Dharma Praja Udiana, agar seluruh anggota DPRD Provinsi Bali senantiasa memiliki pikiran, perkataan, tindakan, dan perilaku baik berlandaskan tuntutan ajaran agama. Rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Inyoman Adi Wiryatama, didampingi oleh penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Muhammad Hatta, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Jembrana, Bupati Gianyar, dan Bupati Karangasem, serta para tamu undangan lainnya. Sebagai ungkapan selamat datang sekaligus bentuk ramah tamahan, dipentaskan tari Selat Segara. Tari Selat Segara terdiri atas dua kata, yaitu selat dan segara. Kata selat artinya dibatasi atau di seberang, sedangkan kata segara artinya laut atau lautan. Sehingga tari Selat Segara berarti dibatasi laut atau di seberang lautan. Juga dilakukan pembacaan sloka dengan diiringi gamelan khas Bali berupa alunan gendar. Sloka-sloka tersebut bersumber dari kitab suci Bhagavad Gita.
Hendaknya engkau senantiasa mawas diri, jujur, dan teguh hati, menjadi pelindung negara dan seluruh rakyat. Perhatikanlah pertanian, perdagangan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat, serta jagalah kesucian tempat-tempat suci, dan juga adab pekerti masyarakat dengan ajaran-ajaran kebenaran. Rapat paripurna DPRD Provinsi Bali dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum oleh Ketua DPRD Bali, Inyoman Adi Wiryatawa. Provinsi Bali dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 September 2024, kami buka dan dinyatakan buka untuk umum. Sekretaris DPRD Provinsi Bali IGD Indra Dewa Putra membacakan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2019-2024. Dan juga membacakan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029. Pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri, PDI Perjuangan memperoleh 32 kursi, Partai Gerindra memperoleh 10 kursi, Partai Golkar memperoleh 7 kursi, Partai Demokrat memperoleh 3 kursi, Partai Nasdem memperoleh 2 kursi, dan PSI memperoleh 1 kursi.
masa jabatan anggota perwakilan daerah Provinsi Bali 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan tahun 2024-2029 telah melaksanakan masa jabatannya selama 5 tahun. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2024, Menteri Dalam Negeri bertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yang Terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Dan seterusnya sampai dengan 23, 24, masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 garis datar 3617 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029. Untuk pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Muhammad Hatta, dengan didampingi oleh Idesri Bagawan Putra Natanawa Wangsa Pemayo. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dengan diwakili oleh Dewa Made Mahayatna, Zulkifar, dan Grace Anastasia Surya Wijaya. Usai penandatanganan berita acara, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar memasang insign dan menyerahkan petikan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada ketiga perwakilan DPRD Provinsi Bali tersebut. Berdasarkan hasil perolehan jumlah kursi dan suara dalam pemilu 2024 lalu, maka Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayatna dari PDI Perjuangan,
dan Wakil Ketua Sementara Iwayan Diesel Astawa dari Partai Gerindra. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Bali nomor 240/EE/DPD /8 Romawi /2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal pengajuan nama calon pimpinan sementara DPRD Provinsi Bali, maka yang ditetapkan sebagai Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali adalah Dewo Made Mahayatnya SH. 4. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Bali nomor B1/B/B/Gerindra tanggal 26 Agustus 2024 perihal pengajuan nama calon pimpinan sementara, maka yang ditetapkan sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Bali adalah Iwayan Diesel Astawa SE. Usai pengumuman pimpinan sementara DPRD Provinsi Bali, dilanjutkan dengan penyerahan pimpinan DPRD Provinsi Bali dari pimpinan periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan. Terhadap penugasan sebagai pimpinan sementara kepada kami mengandung sebuah kehormatan dan tanggung jawab moral yang memerlukan dukungan dari seluruh rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 dan juga elemen masyarakat Bali seluruhnya. Dengan demikian, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama yang baik dari rekan-rekan anggota Dewan yang baru dilantik dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan sampai terbentuknya pimpinan Dewan yang definitif. Hadirin beserta rapat Dewan yang kami muliakan, sebagaimana dipahami bersama bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah diatur pentingnya peran legislatif dalam sistem pemerintahan, utamanya bagi DPRD bersama kepala daerah sebagai bagian penyelenggara pemerintah daerah provinsi. Kedudukan, tugas, dan wewenang DPRD merupakan mitra sejajar sebagai pejabat daerah dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, yaitu memiliki tugas dan wewenang, fungsi legislasi, membentuk produk hukum daerah, fungsi anggaran dalam penyusunan dan penetapan APBD, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan kebijakan pembangunan daerah. Ketiga fungsi DPRD tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab mengemban aspirasi masyarakat. Dalam konteks melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi DPRD Provinsi Bali mengemban aspirasi masyarakat pentingnya memahami dan memiliki landasan filosofi nilai-nilai kearifan lokal. Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mempergunakan hak pilihnya dengan baik dan pemilu dapat berjalan dengan aman, sehingga pelaksanaan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota Dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan, knowledge yang luas, kemampuan skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku
attitude yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan potensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan. Hadirin peserta rapat dewan yang kami muliakan, demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 telah selesai dilaksanakan. Sebelum mengakhiri agenda rapat paripurna ini, sekali lagi tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat Bali, pemerintah daerah, aparat keamanan, KPUD, Bawaslu, unsur partai politik, seluruh komponen masyarakat yang telah bersama-sama menyukseskan pelaksananya agenda nasional, yaitu pemilu legislatif dan pilpres pada pemilu 2024, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, dan akan menyongsong perhelatan pilkada serentak nasional pada pemilu kada 2024 tanggal 27 November 2024. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa atas asung tertewar anugerahnya, maka rapat paripurna DPRD Provinsi Bali hari ini Senin 2 September 2024 kami tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nama-nama anggota DPRD Bali masa jabatan 2024-2029.